Pagi ini, seorang ibu berusia 72 tahun melakukan sebuah kesalahan kecil yang tanpa disadarinya, merenggut nyawanya. Bukan karena penyakit mematikan, bukan karena kecelakaan besar, melainkan karena sebuah kebiasaan sederhana, gerakan kecil, yang ia ulang setiap hari selama bertahun-tahun, tanpa pernah tahu bahwa kebiasaan itu bisa berbahaya bagi tubuhnya yang menua. Yang lebih mengejutkan, ternyata banyak orang lanjut usia di atas 70 tahun yang melakukan hal serupa, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka tak lagi sekuat dulu, bahwa apa yang dulu terasa ringan, kini bisa membawa risiko besar bagi jantung, peredaran darah, bahkan keseimbangan tubuh. Ya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah. Ia menjadi lebih rapuh terhadap kebiasaan kecil yang dulu tampak sepele. Dan, bila kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, pagi demi pagi, tanpa disadari, dampaknya bisa sangat serius, bahkan fatal. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kesalahan di pagi hari yang sering dilakukan oleh lansia. Kesalahan yang tanpa disadari bisa memperpendek usia, mengganggu fungsi otak, dan meningkatkan risiko jatuh. Dan yang paling mengejutkan, banyak dari kita melakukan setidaknya satu dari kesalahan ini setiap hari. Namun ada kabar baik. Begitu kita mengenali kesalahan ini, kita bisa menghindarinya dengan mudah. Hanya dengan perubahan kecil, langkah-langkah sederhana, kita bisa menjaga tubuh tetap kuat dan sehat, dan menjalani hari tua dengan lebih tenang dan mandiri. Jangan tinggalkan video ini, karena kesalahan terakhir adalah yang paling berbahaya. Jarang dibicarakan, padahal ia sangat berkaitan dengan jatuh mendadak, pusing yang muncul tiba-tiba, bahkan risiko serangan jantung. Sekarang, mari kita mulai dengan kesalahan pertama. Kesalahan nomor 1, bangun terlalu cepat dari tempat tidur. Ini adalah gerakan yang paling umum, namun ternyata paling berisiko di pagi hari. Bangun dengan terburu-buru mungkin terdengar sepele, tapi bagi tubuh yang menua, gerakan ini bisa menyebabkan kepala terasa ringan, pandangan berkunang-kunang, bahkan jatuh tak sadarkan diri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena setelah berbaring selama berjam-jam di malam hari, darah cenderung berkumpul di bagian bawah tubuh. Ketika kita tiba-tiba bangun dan berdiri, tekanan darah bisa turun drastis. Kondisi ini disebut sebagai hipotensi ortostatik, dan banyak lansia yang mengalaminya tanpa tahu penyebabnya. Itulah sebabnya, banyak orang tua yang merasa pusing setiap kali bangun tidur, dan mengira itu hal biasa. Padahal itu sinyal bahaya dari tubuh yang perlu kita dengar. Pernahkah bapak atau ibu bangun tidur dengan pandangan buram? Atau merasa sempoyongan begitu berdiri dari tempat tidur? Mungkin harus berpegangan pada dinding, ujung ranjang, atau bahkan tidak jadi melangkah karena takut jatuh? Jika pernah, itu bukan sekadar hal sepele. Itu adalah sinyal tubuh yang sedang berbicara. Tubuh yang memberitahu, aku butuh waktu, tolong jangan terburu-buru. Mari kita kenali kisah Pak Michel, seorang pria berusia 74 tahun. Setiap pagi, ia mengikuti rutinitas yang sama, membuka mata, mengayunkan kaki ke lantai, dan langsung berdiri. Bagi beliau, itu gerakan otomatis, seperti kebiasaan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia tidak pernah merasa itu bisa membahayakan. Sampai suatu pagi, saat ia bangkit seperti biasa, tiba-tiba kepalanya terasa ringan. Pandangan menjadi gelap sekejap, dan sebelum sempat merespons, kakinya lemas, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh ke samping, untungnya ke arah tempat tidur. Andai saja jatuhnya ke sisi lain, ke lantai, atau ke sudut meja, ceritanya mungkin berbeda. Mungkin jauh lebih buruk. Kejadian itu menjadi peringatan besar bagi Pak Michel. Setelah memeriksakan diri ke dokter, barulah ia tahu. Ternyata ia mengalami hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah secara tiba-tiba saat tubuh berpindah dari posisi berbaring ke berdiri.
Kondisi ini sangat umum terjadi pada orang lanjut usia dan bisa menyebabkan pusing, jatuh, bahkan pingsan. Dokternya menyarankan perubahan sederhana. Ia tak lagi terburu-buru bangun dari tempat tidur. Sebaliknya, setiap pagi kini ia memberi waktu bagi tubuhnya untuk beradaptasi, untuk bangun dengan tenang, tidak melawan irama tubuh yang perlahan. Dan hasilnya luar biasa. Tidak ada lagi pusing, tidak ada lagi rasa goyah. Risiko jatuh pun jauh berkurang. Inilah rutinitas 3 langkah yang dianjurkan. Bangunkan tubuh dengan lembut. Tarik napas dalam beberapa kali. Gerakan jari-jari tangan dan kaki perlahan. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah. Duduk secara bertahap. Miringkan tubuh ke salah satu sisi, lalu duduklah perlahan di tepi ranjang. Biarkan kaki menyentuh lantai dan rasakan pijakannya. Stabilkan tubuh sebelum berdiri. Putar pergelangan kaki. Regangkan tangan sedikit. Lalu beri waktu beberapa detik agar tubuh siap berdiri dengan mantap. Seluruh proses ini hanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Namun dampaknya besar. Bisa mencegah vertigo, mencegah jatuh, dan menyelamatkan hidup. Karena seperti yang kita tahu, jatuh adalah salah satu penyebab utama lansia kehilangan kemandirian. Fraktur, rawat inap, hingga tak bisa lagi berjalan sendiri. Semuanya bisa berawal dari jatuh yang sebenarnya bisa dicegah, hanya dengan memberi tubuh waktu. Jadi, bila selama ini Bapak atau Ibu biasa langsung berdiri dari ranjang, cobalah mulai besok pagi, ubah sedikit kebiasaan itu. Beberapa detik tambahan bisa menjadi pelindung besar bagi tubuh Bapak dan Ibu. Dan sekarang, mari kita bahas kesalahan kedua. Sebuah kesalahan yang sering dianggap remeh, tapi ternyata sangat umum di usia 70 tahun ke atas. Tidak minum air setelah bangun tidur. Banyak dari kita mungkin merasa tak haus, atau menundanya sampai nanti sarapan. Tapi faktanya, tidak minum air di pagi hari adalah kesalahan serius yang bisa melemahkan tubuh secara perlahan. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa setelah tidur semalaman, tubuh sebenarnya berada dalam keadaan kekurangan cairan. Meskipun kita tidak merasa haus, saat kita tertidur, tubuh kita tetap bekerja. Jantung tetap berdetak, paru-paru tetap bernapas. Dan lewat napas serta keringat halus yang tak terasa, cairan tubuh terus berkurang, sedikit demi sedikit. Saat kita terbangun, darah kita sedikit lebih kental. Peredaran darah menjadi lebih lambat, dan tubuh bekerja dengan cadangan air yang sangat terbatas. Jika kita tidak segera menggantinya di pagi hari, kondisi ini bisa berdampak buruk. Mulai dari tekanan darah naik, peredaran tidak lancar, hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Coba Bapak dan Ibu ingat kembali, apakah pernah bangun dengan mulut kering, sendi terasa kaku, atau butuh waktu lama sebelum merasa benar-benar bangun? Itu semua bukan tanda penuaan semata. Itu adalah tanda-tanda dehidrasi ringan yang terjadi saat tubuh belum mendapatkan cairan yang cukup. Dan jika minuman pertama yang kita minum di pagi hari adalah kopi, maka masalahnya bisa makin parah. Karena kopi bersifat diuretik, yang justru membuang cairan lebih cepat dari tubuh. Mari kita dengar sejenak kisah Pak Jin, usia 76 tahun. Setiap pagi, kebiasaannya tak pernah berubah. Bangun, langsung menuju cangkir kopi. Sudah puluhan tahun begitu. Ia tak pernah merasa itu masalah. Sampai suatu hari, ia mulai sering merasa pusing, sulit fokus, dan cepat lelah di pagi hari. Setelah memeriksakan diri, dokternya menyarankan satu perubahan kecil. Minum segelas air putih segera setelah bangun tidur. Dan hasilnya luar biasa. Dalam beberapa minggu, Pak Jin merasa jauh lebih segar. Pusing berkurang, konsentrasi membaik, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Karena air bukan sekadar pelepas dahaga. Air membantu memperlancar aliran darah, mendukung kerja ginjal, dan meringankan beban jantung. Segelas air di pagi hari
adalah langkah sederhana yang menghidupkan kembali seluruh tubuh. Bagi bapak dan ibu yang mungkin memiliki masalah pencernaan, minum air saat bangun tidur juga membantu pergerakan usus dan menjaga kenyamanan lambung. Tak perlu langsung banyak. Mulailah dengan setengah gelas air putih setelah bangun. Bisa diletakkan di samping tempat tidur, agar mudah dijangkau. Dan bila lebih menyukai minuman hangat, air hangat dengan sedikit perasan jeruk nipis bisa menjadi pilihan sehat. Ingatlah, tubuh bapak dan ibu telah bekerja sepanjang malam. Dan untuk bisa kembali berfungsi dengan optimal, tubuh membutuhkan cairan yang cukup sejak pagi hari. Jangan tunggu sampai haus. Karena ketika rasa haus muncul, artinya tubuh sudah terlambat memberi tanda. Jadikan minum air putih sebagai kebiasaan pertama setiap pagi. Tubuh bapak dan ibu akan berterima kasih. Nah, jika bapak dan ibu masih bersama kami hingga saat ini, dan merasa bahwa tips-tips ini bermanfaat, tuliskan angka 2 di komentar, agar kami tahu bahwa bapak dan ibu mengikuti dengan baik. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke kesalahan ketiga, yang sering dilakukan tanpa disadari. Minum kopi sebelum makan. Bagi banyak orang, hari belum benar-benar dimulai sebelum menyeruput kopi pertama. Aroma hangat, rasa yang kuat, seakan menjadi penyemangat pagi yang tak tergantikan. Kebiasaan ini sudah dilakukan selama puluhan tahun. Bangun tidur, langsung menyeduh secangkir kopi. Namun, tahukah bapak dan ibu, bahwa minum kopi saat perut masih kosong bisa menjadi kesalahan besar, terutama setelah usia 70 tahun? Saat kita baru bangun tidur, kondisi tubuh sedang rapuh. Perut kosong, kadar gula darah masih rendah, dan kadar kortisol, hormon stres alami tubuh, sedang berada pada titik tertinggi. Jika kita langsung minum kopi, yang merangsang sistem saraf dan bersifat asam, kortisol bisa naik lebih tinggi lagi. Akibatnya, tubuh menjadi lebih stres, pencernaan terganggu, dan dalam jangka panjang bisa muncul keluhan lambung seperti perih, naiknya asam, atau nyeri di ulu hati. Pernahkah bapak atau ibu merasa berdebar, gemetar ringan, atau bahkan mual setelah minum kopi pagi hari? Itu bukan sekadar reaksi biasa. Itu adalah cara tubuh memperingatkan kita. Kopi yang diminum saat perut kosong bisa mengiritasi dinding lambung, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya semakin sensitif. Dan tanpa disadari, keluhan itu bisa menjadi teman harian yang menurunkan kualitas hidup. Mari kita kenali kisah Pak Pol, 75 tahun. Setiap pagi, beliau memulai hari dengan segelas kopi hitam. Makan baru dilakukan setelahnya. Awalnya tak ada masalah, hingga suatu ketika asam lambungnya mulai sering naik. Awalnya disangka karena makanan pedas, atau mungkin karena usia. Tapi setelah berkonsultasi dengan dokter, barulah ia menyadari bahwa kebiasaan minum kopi sebelum makanlah penyebab utamanya. Kini, sebelum menyeruput kopi, Pak Pol selalu makan sesuatu terlebih dahulu. Sepotong pisang, sejumput kacang, atau sekadar selembar roti. Hanya perubahan kecil, namun hasilnya luar biasa. Nyeri lambung berkurang, energi meningkat, dan tubuh terasa lebih stabil sepanjang pagi. Jadi bukan berarti kita harus berhenti minum kopi. Justru, kita hanya perlu mengatur urutannya. Dengan makan sedikit sebelum minum kopi, tubuh akan menerima kopi dengan lebih aman, menghindari lonjakan dan penurunan energi yang drastis, menjaga gula darah lebih stabil, dan mengurangi kecemasan atau kegelisahan yang mungkin muncul. Bagi bapak dan ibu yang terbiasa langsung minum kopi setelah bangun, mulailah besok pagi dengan perubahan sederhana. Makan beberapa biskuit, setangkup roti, atau potongan buah terlebih dahulu. Ini bukan soal mengganti kebiasaan, tapi merawat tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sebelum bapak dan ibu meneguk kopi pertama esok pagi, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah memberi perutku sesuatu untuk dicerna? Perubahan kecil bisa membawa dampak besar.
melindungi lambung, menjaga energi, dan membuat hari terasa lebih ringan. Dan sekarang, mari kita lanjut ke kesalahan keempat, yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Mengabaikan rasa kaku di tubuh, dan bergerak terlalu cepat. Banyak dari kita terbangun dengan tubuh yang terasa kaku. Lutut sulit dilipat, bahu terasa berat, punggung seperti ditarik. Dan seringkali, kita menganggap itu hal biasa. Tanda usia, begitu kita pikir. Lalu tetap memaksa tubuh untuk langsung bangkit, langsung beraktivitas. Tanpa sadar, itulah awal dari cedera yang bisa dihindari. Saat kita tidur semalaman, otot dan sendi menjadi kaku karena tubuh minim bergerak dan sirkulasi darah melambat. Pada usia lanjut, tubuh juga memproduksi lebih sedikit cairan pelumas sendi. Akibatnya, saat bangun, tubuh sebenarnya belum siap langsung digunakan. Jika kita bangun, lalu salah arah gerakan, atau melangkah sebelum tubuh siap, maka kita membuka pintu pada risiko terjatuh, cedera, atau nyeri yang berkepanjangan. Coba ingat-ingat, pernahkah bapak atau ibu bangun tidur dan merasa pinggang nyeri, lutut enggan ditekuk, atau bahu terasa seperti terkunci? Mungkin rasa itu hilang dalam beberapa menit, atau mungkin justru makin sering datang. Dan kalau terus diabaikan, bisa menyebabkan penurunan mobilitas, nyeri kronis, bahkan cedera serius yang merampas kemandirian. Kita lihat contohnya pada Pak Alain, usia 78 tahun. Beliau aktif, rajin bergerak, dan tak suka mengeluh. Setiap kali tubuh terasa kaku di pagi hari, ia tetap memaksakan diri. Karena ia merasa, kalau dilawan, nanti juga hilang. Namun kenyataannya berbeda. Pagi itu tampak seperti pagi-pagi biasanya. Ia bangun, bersiap menuju kamar mandi. Tapi hanya dalam satu langkah, tubuhnya goyah. Ia jatuh, keras, menimpa pinggulnya. Bukan karena penyakit, bukan pula karena lantai yang licin. Namun hanya karena satu hal yang sering kita anggap sepele. Ia lupa memberi waktu bagi tubuhnya untuk benar-benar bangun sebelum mulai bergerak. Keadaan itu mengubah segalanya. Dari satu jatuh kecil, menjadi berbulan-bulan pemulihan. Padahal, semuanya bisa dicegah, hanya dengan meluangkan beberapa menit saja sebelum turun dari tempat tidur. Kabar baiknya, pencegahan ini begitu mudah. Bahkan sebelum duduk, masih di atas kasur, luangkanlah beberapa saat untuk membangunkan tubuh kita, secara perlahan. Mulailah dengan menggerakkan jari-jari tangan dan kaki. Putar perlahan pergelangan kaki, rentangkan lengan. Kemudian, berbaringlah sejenak sambil mengangkat lutut, atau gerakan kaki dengan perlahan untuk melonggarkan sendi panggul. Setelah duduk, putar lembut bahu Anda, tarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan lakukan sedikit peregangan ringan. Waktu yang dibutuhkan, tak sampai 5 menit. Tapi manfaatnya, bisa membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Beberapa menit gerakan lembut ini bisa mengubah rasa lemah dan tidak seimbang, menjadi rasa percaya diri dan aman untuk memulai hari. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting. Hati-hatilah saat melangkah pertama kali di pagi hari. Gunakan pegangan yang kokoh bila perlu, terutama bila berjalan di ruangan yang masih gelap atau remang. Jangan terburu-buru. Berikan tubuh Anda waktu untuk menyesuaikan diri. Langkah-langkah sederhana ini bisa mencegah otot dan persendian dari ketegangan yang tak perlu. Jadi, bila besok pagi Anda terbangun dan merasa tubuh kaku atau agak nyeri, jangan abaikan. Berikan waktu, berikan kasih sayang pada tubuh Anda. Karena tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun, layak mendapat kelembutan, bukan paksaan. Untuk tetap aktif dan mandiri di usia lanjut, kuncinya bukan hanya menjaga kesehatan, tapi menjaga mobilitas tubuh. Dan semua itu dimulai sejak kita membuka mata di pagi hari. Sejak kita bangkit dari tempat tidur, dan memilih bagaimana cara kita memulai hari. Sekarang, coba luangkan waktu sejenak. Renungkan rutinitas pagi Bapak dan Ibu selama ini. Pernahkah tanpa sadar, Bapak atau Ibu melakukan kesalahan-kesalahan kecil? Seperti langsung berdiri tanpa pemanasan, atau melewatkan segelas air putih pertama hari itu?
Kebiasaan-kebiasaan kecil di pagi hari ternyata bisa membentuk arah hari kita. Dan setelah usia 70 tahun, kebiasaan itu menjadi jauh lebih penting. Bukan soal membuat perubahan besar, tapi tentang penyesuaian kecil yang melindungi tubuh, menyegarkan pikiran, dan membantu kita menjalani hari dengan lebih mantap dan bahagia. Mungkin itu hanya sesederhana berdiam sejenak di tepi ranjang sebelum berdiri. Menyempatkan diri untuk minum air putih lebih dulu daripada kopi. Atau melakukan peregangan ringan sebelum memulai aktivitas. Hal-hal kecil seperti itu, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, akan berdampak besar dalam jangka panjang. Banyak orang mengira bahwa kesehatan yang menurun di usia tua adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun sesungguhnya, setiap pilihan kecil yang kita buat di pagi hari, turut menentukan seberapa kuat, seberapa lama, dan seberapa bahagia kita bisa menjalani hidup ini. Sekarang, setelah mengetahui 4 kesalahan umum di pagi hari, Bapak dan Ibu sudah punya kendali baru atas kesehatan diri sendiri. Mari bertanya dalam hati, dari keempat kebiasaan tadi, mana yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu, mana yang terasa perlu disesuaikan, dan mana yang sudah menjadi bagian dari hidup selama ini? Kami sangat ingin mendengar kisah Bapak dan Ibu. Tinggalkan komentar, ceritakan apa yang Bapak atau Ibu pelajari hari ini, dan bagaimana rencananya untuk mulai menerapkannya. Setiap pemikiran, setiap cerita, menjadi pengingat dan semangat bagi kami untuk terus membuat konten yang bermakna. Terima kasih sudah bersama kami hingga akhir video ini. Semoga setiap pagi ke depan membawa kesehatan, ketenangan, dan semangat baru bagi Bapak dan Ibu tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya.